Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam. sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di dalam mata kuliah di MTL, Magister Teknik Lingkungan, terkait dengan mata kuliah kebijakan pengolahan sampah berkelanjutan. Tema kita pada pertemuan yang ke-7 ini, setelah kemarin kita sempat bahas peran pemerintah dan swasta di pertemuan kita yang terakhir kalau saya tidak salah. Kemudian kita UTS. Nah, hari ini kita bahas terkait dengan peran akademisi, ya, komunitas dan media. Jadi masih dalam konteks yang kita sudah kemarin lihat ya, konsep ya, konteks pentahelix. Ya. Jadi ada yang kita sudah bahas kemarin, ada pemerintah dan swasta ya, pelaku usaha. Nah, hari ini kita coba bahas konteksnya akademisi, ya kita lah ya saat ini dalam lingkungan kampus, kemudian ada konteksnya masyarakat sebagai pelaku, sebagai ya, ya apapun dia, ya, dan sebagai media. Ya. Apa ini yang bisa dilakukan dalam konteks untuk membuat supaya pengolahan sampah itu berkelanjutan. Jadi isunya saat ini ya, terkait dengan pengolahan sampah tidak hanya lagi membuat oh ada aktivitas nih, ya, tapi konsepnya adalah lebih kepada bagaimana membuat itu bisa berkelanjutan. Ya. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu kita bahas tentang pengelolaan sampah, ya, misalnya hmm, bagaimana menghadirkan truk, bagaimana mendesain TPS 3R, bagaimana membuat bank sampah, itu konteksnya adalah pengelolaan sampah. Ya. Nah, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana membuat truk tersebut tetap bisa beroperasi, membuat TPS 3R tersebut masih tetap bisa berjalan, itu dalam konteks berkelanjutan. Jadi yang sekarang menjadi poinnya adalah bagaimana sustainable-nya. Nah, akhirnya ada nih beberapa penelitian eh, adik kelas kebetulan, yang kebetulan saya ikut bimbing juga di S1, mereka berbicara tentang indeks keberlanjutan. Jadi ada sebuah ukuran, ya, ukuran untuk menilai, salah satu contohnya TPS 3R. TPS 3R ini dinilai apakah kegiatannya itu dia bisa dianggap memiliki keberlanjutan tinggi atau enggak. Jadi pada saat dia berjalan saat ini ya dinilai. Terus nanti ada sebuah kesimpulan. Oh ini potensinya sangat tinggi, sangat rendah dan seterusnya. Kemudian kalau perlu treatment, kemudian di treatment. Nah, siapa tahu teman-teman mau melanjutkan dalam bentuk tesis untuk indeks keberlanjutan ini. Ini lagi kebetulan saya lagi kita bersama adik-adik kelas ini lagi susun itu gitu. Tapi kan mereka terbatas ya. Karena apa? Karena berbagai macam tantangan yang mereka hadapi ya, waktu, biaya, dan seterusnya. Nah, tapi dari tiga orang yang saya kebetulan bimbing ini, nah kita sekarang proses membuat buku. Gitu ya. Jadi dari tugas akhir ya, kemudian kita gabung eh, karena indeks keberlanjutannya mereka tiga aktivitas, ada bank sampah, kemudian sedekah sampah, dan TPS 3M. Tapi dalam konteks memang PSBM ya, pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Nah, mereka membuat indeks keberlanjutan. Karena isunya adalah tidak hanya fokus kepada pengolahan sampah yang ada, tapi bagaimana membuat sistem tersebut bisa berkelanjutan. Nah, mudah-mudahan tidak lama nanti Januari atau Februari bukunya sudah terbit. Ya. Nah, siapa tahu teman-teman mau melanjutkan, tapi memang arah-arahnya agak-agak ke sosial dikit lah ya, social engineering, socio engineering. Nah, oke, itu sebagai intermezzo di awal pertemuan kali ini. Yang kedua, nah, kita akan bahas peran satu-satu. Tadi ada tiga. Akademisi itu perannya apa dalam sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan?
Nah, kalau dibilang akademisi itu punya peran yang sangat strategis nih. Karena apa? Dia menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasti di situ isinya inovasi-inovasi. Baik itu dalam ranah kampus, ya, sekolah, sekolah menengah, eh, atas ataupun dasar gitu kan sekarang ada aktivitas-aktivitas yang menghasilkan inovasi ataupun yang berhubungan dengan ini aktivitas penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di BRIN misalnya. Ini masuk dalam bagian ini, bagaimana menghasilkan eh, inovasi pengolahan sampah yang menarik, kemudian menghasilkan cuan misalnya gitu. Nah, apa saja yang dapat dilakukan, ya, yang dapat dilakukan oleh akademisi? Pasti bidang kita utama ini adalah kan ngomongin tentang pendidikan, gitu. Bagaimana penyadaran publik ini menjadi penting. Nah, contoh yang pertama, di bidang pendidikan, kita bisa lihat bahwa pengembangan kurikulum itu menjadi hal yang penting juga. Tidak hanya dalam konteks teknik lingkungan. Tapi kalau kita lihat ada misalnya ya, di UI ini, ada jurusan HI, hubungan internasional. Tapi ada beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan pengolahan sampah. Saya diminta nih untuk membimbing ada satu event yang mereka lakukan, isinya tentang pengolahan sampah, benar-benar pengolahan sampah. Tapi kan secara konten mungkin mereka tidak bukan bidangnya, sehingga mencari um, sumber yang sebenarnya untuk mengembangkan itu. Pelatihan, workshop, kampanye, itu yang bisa kita lakukan lewat aktivitas pendidikan dan tadi diikuti dengan penyadaran publik. Karena kan sistem pengolahan sampah itu adalah berhubungan dengan sosial. Berarti masyarakat. Masyarakat yang punya peran besar sehingga perlu diajak untuk tahu, setelah dia tahu dia sadar, dia mau. Jadi konteksnya kan itu. Tahu, sadar, mau. Kalau dibalik, tidak tahu, tidak sadar, nah berakhir juga menjadi tidak mau. Nah, ini problem sampah menjadi masalah besar kalau tidak diikuti dengan penyadaran publik. Jadi ranah yang pertama yang dilakukan oleh akademisi adalah pendidikan dan penyadaran publik. Yang kedua, dia menghasilkan berbagai macam penelitian dan inovasi teknologi. Oh, ditemukanlah ada sekolah yang dibangun dengan botol plastik. Oh, bisa ditemukan bahan bangunan dengan menggunakan material plastik low value. Nah, ini kebetulan juga adik-adik kelas teman-teman semuanya gitu ya. Di S1 tentunya ya. Lagi buat nih sekarang bahan-bahan bangunan ya, material batako, kemudian paving block itu dari plastik-plastik multi layer. Plastik-plastik yang tidak memiliki nilai jual, gitu ya. Tidak bisa diolah juga. Nah, pengembangan teknologinya di mana? Di kampus tidak menghasilkan itu. Gitu. Nah, tidak hanya secara teknik dan teknologis, tapi kampus juga berperan sebagai studi kebijakan. Nah, mungkin ya, ada kebijakan-kebijakan yang kita bisa mendorong nih pemerintah Kota Jogja untuk apa gitu. Nah, kebetulan saya ikut dalam satu studi kebijakan yang menghasilkan satu perwal. Ya. Saya ikut membidani lahirnya perwal tersebut. Perwal yang berhubungan dengan pembatasan plastik sekali pakai di wilayah kota Jogja. Kota, ya, kota Yogyakarta. Eh, tempatnya di mana? Eh, di kota Jogja, tapi kebetulan ini baru 2024 ini keluar. Ya. Jadi belum disosialisasikan dengan baik. Ya. Tapi kita bisa menghasilkan studi kebijakan tersebut. Kemudian bisa juga nih model ekonomi sirkuler. Gimana sih sebenarnya yang disebut dengan ekonomi sirkuler tersebut gitu. Yang dilakukan hasil penelitian dan inovasi yang tidak hanya teknologi ya,
Jadi ini tidak dan non teknologi dan non teknologi. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa dilakukan oleh akademisi? Pastinya dia bisa menjadi kolaborator, ya. Kolaborator antar pemangku kepentingannya, antar swasta, pemerintah, pelibatan masyarakat. Dia menjadi kolaborasi, ya. Bisa masuk di sana. Bisa ikut memonitoring program dan evaluasi supaya pemerintah mendapatkan feedback apa nih yang bisa dilakukan kalau programnya kayak gini, gitu. Nah, ini berjalan saat ini. Dan yang kelima, yang terakhir, jadi 5 poin peran yang bisa dilakukan oleh akademisi. Menyediakan data dan informasi. Jadi, ini menjadi hal yang menarik. Saat kita akan mengelola sampah, kita butuh kelola sampah dengan data. Kalau kita tidak pakai data, ya, kalau tidak pakai data, nah, kita akan jadi sulit untuk melakukan pengelolaan. Ya. Ini sulit akan dilakukan pengelolaan. Ini menjadi hal yang sangat penting, data. Ya. Kita ingatlah berbagai macam kondisi ya, misalnya pada saat COVID dan seterusnya. Data ini menjadi hal yang penting untuk dimiliki, ya, dimiliki. Nah, akhirnya ya kebutuhan data. Berapa banyak PSBM yang ada di Jogja? Ya? Nah, adik-adik kelas kalian juga sedang melakukan pemetaan terkait dengan PSBM-PSBM yang ada di Jogja. Perannya berapa besar sih, gitu ya? Kira-kira gitu. Nah, ini di beberapa gambar lah perannya UII, gitu ya, dalam sistem pengolahan sampah yang ada di dalam websitenya UII. Sinergi UII dengan Desa Giri Rejo yang selama ini dijadikan lokasi KKN berturut-turut, begitu ya. Apa nih yang bisa dilakukan dalam sistem pengolahan sampah? Oh, ini ada TPS 3R yang ada di sana. Terus kemudian dilakukan pengolahan sampah yang terintegrasi. Nah, ataupun ini yang peran nih teknik lingkungannya. Sampah adalah cerminan jujur manusia, gitu. Jadi dilakukan oleh prodi teknik lingkungan dalam bentuk apa? Edukasi kepada masyarakat lewat webinar-webinar yang dilakukan oleh WI pada umumnya. Jadi ada peran akademisi dalam membentuk sistem supaya dia bisa berkelanjutan yang baik. Jadi peran akademisi sangat strategis supaya bisa membentuk pengolahan sampah yang berkelanjutan. Akademisi tidak hanya berkontribusi dalam aspek teknis melalui inovasi dan teknologi, tapi juga menjadi motor penggerak dalam menciptakan kesadaran publik, merancang kebijakan berbasis bukti, ya, dan menjalin kolaborasi lintas. Jadi bayangkan ya kalau pemerintah kemarin sudah kita bahas, ya, kemudian swasta juga sudah kita bahas, nah yang ditambah lagi akademisi. Ini menjadi hal yang menarik. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ya, hidupkan mikrofon supaya bisa interaktif kita komunikasi. Yang kedua, ya, nah ini peran masyarakat. Masyarakat ini sebenarnya levelnya bisa macam-macam. Dalam suatu slide, tapi saya lupa menampilkan di sini, ya, dalam suatu acara. Eh, teman-teman ikut tuh ya di dalam kemarin Bank Sampah 2045, deh kan? Nah, saya kasih lagi file file ini apa namanya videonya kemarin ya. Saya menyampaikan bahwa peran masyarakat itu bisa bermacam-macam, gitu ya. Jadi kalau digambarkan, semoga saya tidak salah ingat, gitu ya. Jadi peran masyarakat itu masyarakat sebagai penghasil sampah. Itu lingkup yang paling kecil. Kemudian masyarakat sebagai pengelola sampah. Pengelola, pengelola bank sampah, sedekah sampah, TPS juga. Kan masyarakat juga. Kemudian masyarakat sebagai ini, kelompok lebih besar lagi, ya. LSM, NGO, masyarakat global. Ini masyarakat semuanya. Jadi banyak jenis masyarakatnya, gitu ya.
Sehingga dia menjadi luas kajian terkait dengan masyarakat ini gitu. Dia sebagai komunitas tertentu. Yang pertama, perannya apa gitu? Yang pasti sebagai individu tadi, dia akan melakukan pengurangan sampah. Perilaku 3R. Bertanggung jawab mengurangi sampah yang dihasilkan. Menghasilkan barang yang masih layak, ya. Mendaur ulang supaya volume yang dibuang menjadi lebih rendah. Dimulai dari tingkat yang paling rendah, rumah tangga. Dimulai dari memilah sampah. Ya. Jadi memilah itu menjadi hal yang sangat penting. Mengurangi misalnya penggunaan plastik sekali pakai. Jadi lebih kepada gerakan bersama. Gerakan bersama. Jadi perannya bersama sebagai individu-individu. Nah, naik lebih tinggi lagi tadi ya di kelompok yang kedua. Partisipasi dalam program berbasis komunitas. Dia sebagai apa? Pengelola bank sampah, dia sebagai aktor lingkungan di sana, penggerak di masyarakat untuk kegiatan bersih-bersih. Jadi levelnya naik lagi ya. Secara individu dia bisa mengurangi sampah yang dihasilkan, secara kelompok dia naik untuk meningkatkan semangat orang lain lagi dan menyediakan wadah bagi orang yang juga ikut terlibat dalam sistem yang dia buat ya. Nah, dia memastikan bahwa sistem yang dia buat mendapatkan pelanggan dari orang lain gitu. Jadi kalau tadi levelnya di rumah ya, levelnya di rumah ya, oh, yang ini adalah levelnya di masyarakat. Oke, di masyarakat. Nah, yang ketiga apa? Kolaborasi. Layaknya dengan tadi ya, akademisi dengan pemerintah dan seterusnya. Ini kolaborasi pemerintah, akademisi, swasta, dan seterusnya. Nah, ini seringkali kita jadikan masyarakat ini sebagai pertama subjek ataupun objek dalam berbagai macam penelitian yang kita lakukan. Oh, masyarakat sebagai pengelola bank sampah. Dicek nih datanya berapa, sudah bisa mengelola sampah berapa banyak, sudah beraktivitas berapa lama. Ini potensi-potensi untuk melakukan tesis dalam bidangnya ya, pengolahan sampah sangat oke gitu. Jadi kalau tertarik nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang uh, tesisnya gitu, berhubungan dengan pengolahan. Tapi kalau yang sudah punya judul ya jangan berubah, tetap lanjut dengan calon-calon pembimbing yang sudah ada. Nah, kemudian apa? Bisa melakukan pengawasan, evaluasi. Jadi bagian dari kontrol yang bisa melibatkan masyarakat. Oh, ini kurangnya masih di mana ya? Kok sistemnya tidak berjalan ya? Ini ada apa? Perlu kita rubah di bagian yang mana ya? Nah, ini masyarakat sebagai kontrol dari sistem tersebut. Komunitas berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan. Sudah tepat atau belum? Sudah terlaksana atau belum? Nah, masyarakat pun dapat berperan aktif untuk menyampaikan ya, berbagai macam kebutuhan, kritik, masukan kepada pemerintah, pelaku usaha ya, terkait dengan berbagai macam program yang dilakukan. Dan poin yang paling besar, dia sebagai bagian dari siklus ekonomi sirkular. Selain mendapatkan pendapatan sendiri untuk dia dan komunitasnya, tapi sebenarnya masyarakat ini menjadi salah satu titik loop yang akan terjadi kalau tidak ada titik ini. Itu tidak bisa dilakukan pengumpulan sampah. Tidak bisa sampah yang dari sampah kemudian bisa menjadi bahan baku yang siap untuk diolah di industri daur ulang. Jadi dia bagian dari sistem ekonomi sirkular yang dihasilkan dari berbagai macam produk dari sampah. Jadi kalau akademisi tadi ada 5 peran, masyarakat ini ada 5 peran juga yang bisa diambil perannya dalam bentuk membentuk sistem pengolahan sampah berbasis berkelanjutan. Jadi
Perannya apa ya? Peran masyarakat dalam pengolahan sampah berkelanjutan dengan konsep pentahelik itu sangat krusial, ya. Masyarakat tidak hanya bertindak sebagai pelaksana langsung, dia sebagai individu tadi, tapi dia juga sebagai agen perubahan, agen of change untuk mendorong perilaku bertanggung jawab terhadap sampah. Dia sebagai komunitas, dia sebagai direktur bank sampah, dia sebagai ketua TPS 3R, dia bisa mengajak orang lain gitu ya. Jadi dia agen of change. Nah, dengan keterlibatan aktif masyarakat ini, pengolahan sampah dapat dilakukan lebih efektif, lebih efisien, dan harapannya berlanjut. Jadi, poin di mata kuliah ini adalah tidak hanya menghadirkan mereka, mereka sudah hadir, tapi bagaimana membuat mereka lebih berkelanjutan. Nah, peran tadi dibesarkan supaya punya porsi yang sama dengan bagian yang lain, ya. Dengan pemerintah, dengan swasta, dengan akademisi. Bagaimana menaikkan masyarakat? Oh, ternyata masyarakat itu eh, apa penempatannya bisa di mana-mana begitu ya kira-kira. Oh, ternyata bisa seperti itu, gitu ya. Nah, yang terakhir nih ya, ya, kuliah kita nanti nggak lama-lama. Kita diskusi nih, kan. Ini terakhir tinggal berapa slide lagi? 5 slide lagi paling. Peran media, ya. Nah, media ini gimana, ya? Nah, ternyata peran media itu tidak hanya sekedar atau tidak hanya terbatas pada pemberitaan saja, tapi dia juga mencakup advokasi, advokasi ya, kolaborasi, dan penguatan literasi lingkungan. Kita bisa melihat bahwa saat ini, teman-teman semuanya, kita bisa melihat bahwa, oh, pengaruh media ini begitu besar. Kita bisa lihat bahwa media-media sosial saat ini bagaimana mempengaruhi kehidupan masyarakat kita, gitu. Mempengaruhi berbagai macam kehidupan masyarakat kita. Bagaimana TikTok mengubah satu kampung, gitu. Wah, ini luar biasa. Jadi media tadi, kalau kita bilang perannya, 5 peran media tersebut, dia sebagai edukasi dan penyebaran informasi. Ya, tentunya dari berbagai macam sumber. Dia tidak melakukan. Masyarakat tadi meningkatkan kesadaran masyarakat. Oh, ada cara buat ekoenzim, cara buat kompos yang mudah. Oh, ada kampung yang pengolahan sampah yang sudah dilakukan sejak kapan. Itu diangkat lewat media tadi. Oh, ada kebijakan yang dihasilkan. Oh, tadi ada pelarangan plastik sekali pakai di kota Jogja nih. Kok belum tahu? Oh, mungkin medianya belum bekerja dengan baik. Karena media sekarang sudah berubah juga ya. Radio-radio berubah jadi siaran YouTube, ya. Karena ya perkembangan teknologi dan penyebaran best practice yang bisa diakses. Nah, kampanye sosial, nah itu pasti peran media sangat besar di sini. Kampanye digital, pembuatan konten kreatif, dukungan influencer, wah ini media banget ini. Yang ketiga, ya, advokasi, ya. Dia penggerak perubahan, mendorong kebijakan ramah lingkungan. Zaman kemerdekaan dulu, media ini menjadi hal yang sangat penting, gitu. Menyebarkan Indonesia masih ada, menyebarkan kemerdekaan Indonesia ini kan lewat media semua. Jadi faktor media itu menjadi sangat penting dalam melakukan aksi-aksi, gitu. Sebagai pengawasan sosial, memberdayakan komunitas. Dan pasti nomor 4 ini nggak ketinggalan. Di peran yang lain pasti setiap itu pasti masuk, gitu. Menjalin kemitraan dengan akademisi, pemerintah, CSR, dan sebagainya. Ini menghubungkan, menggerakkan. Karena konsep pentahelix itu setiap sisi atau seginya itu dia punya peran yang sama. Dan yang kelima, mendorong perubahan perilaku. Tadi mirip ya, tapi lebih saat orang setelah menonton konten ini dia jadi mencoba, kan banyak nih konten-konten kreator hoax nih. Oh, ini campur ini jadi ini begitu ya. Terus kemudian dicoba. Nah, kita bacalah dari komen itu yang di bawah-bawah itu, ya. Nggak berhasil, tipu. Jadi dia udah mencoba. Jadi menginspirasi perubahan gaya hidup ini.
Tapi media mengemasnya dengan cara yang menarik supaya didapatlah informasi tadi menjadi informasi yang menarik dan mau diikuti oleh masyarakat. Nah, sudah bisa jadi sumber penelitian ya. Bagaimana pengaruh media terhadap perubahan karakter perilaku masyarakat. Gitu ya. Nah, media dalam konsep pentahelik berfungsi sebagai penggerak perubahan sosial melalui penyebaran informasi, edukasi, advokasi. Dengan perannya yang luas, media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan, membangun kesadaran publik, ya, mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengolahan sampah yang berkelanjutan. Nah, ini tiga peran tadi ya, dari media dan seterusnya. Ya. Media, kemudian masyarakat, kemudian akademisi. Nah, materi kuliah kita cukup itu ya, 30 menit untuk menyampaikan berbagai macam peran yang dapat dilakukan oleh tiga aktor tadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi ya.